Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabar santri-santri Ustazah hari ini? Semuanya sehat ya? Ya. Baik. Ustazah mau tanya dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang sudah setiap hari membaca Al-Quran? Iya, ada Alessa, ada Zaki, ada Syafiq ya. Nah, setiap hari kalian itu membaca Al-Quran, apakah sudah diperhatikan bacanya seperti apa? Oh, sudah. Berarti sudah pernah belajar bagaimana hukum-hukum tajwidnya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Baik, hari ini sebelum kita mulai, Ustazah akan mengabsen dulu ya. Kehadiran hari ini ada siapa aja? Alessa hadir ya. Mariam hadir. Zaki hadir. Uwais hadir. Syafiq hadir. Zainab hadir. Serkan hadir. Yahya hadir. Ithar iya. Aska Silmi iya. Jihan ya. Baik, ada beberapa santri yang hari ini tidak bisa hadir ke sekolah karena sedang sakit. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan ya. Baik, Ustazah akan melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid hari ini. Kalian perhatikan, dipersiapkan buku tulisnya dan juga Al-Qurannya. Nanti kita akan melihat contoh-contoh bacaan pada Al-Quran. Baik, langsung saja. Hukum yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum nun sukun atau tanwin. Ya, tentunya pertemuan kali ini hanya ada satu bab terlebih dahulu yang akan kita bahas, yaitu hukum idgham bi gunnah. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Ya, idgham itu artinya bacaan yang masuk dengan dengung. Ya, idgham bi gunnah. Jadi nanti bacaan itu akan mendengung. Ya, gunnah, bi gunnah, dengan dengung. Kenapa? Karena setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka secara kaidah bacaan harus dibaca dengung. Ya, mungkin kalian masih ingat tentang pembelajaran di pekan yang lalu. Kita sudah mempelajari hukum bacaan idhar, yang mana hukum bacaan itu sudah dihafalkan ya, sudah dipraktekkan ya kemarin ya, pekan lalu ya, yang mana hukum bacaan itu dibaca jelas. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kita review sedikit ya tentang idhar. Bacaan idhar kalau yang kemarin itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha ya. Tentunya ini juga sudah ada prakteknya di pekan yang lalu ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus mempelajari hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu bacaannya yang dibaca dengan dengung, bacaannya masuk. Kenapa masuk? Kita akan lihat pada contoh bacaan. Nah, coba perhatikan. Silahkan diambil Al-Qurannya, dibuka pada surat Az-Zalzalah pada juz 30 ya.
surat Az-Zalzalah ini ada contoh hukum bacaan idgham bi gunnah pada ayat 6, 7 dan juga 8. Pada ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu. Yauma idzi yasdurun. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya, maka tidak boleh dibaca idhar. Salah kalau membacanya yauma idzin yasduru. Ya, hanya dibaca yauma idzi yasduru. Dan itu ada ditahan dulu, nggak boleh langsung. Bukan yauma idzi yasduru, tapi yauma idzi yasdurun nasu, seperti itu. Kemudian di ayat 6, ayat 7, faman ya'mal. Nah, di situ juga bertemu dengan huruf ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada yang masih ingat? Dzarratin khairan yarah hukumnya apa? Ya, betul Alesa. Idhar halqi. Ya, jadi ketika ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka dibaca idhar halqi. Pada ayat selanjutnya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sini sebetulnya ada beberapa hukum bacaan, tapi yang baru kita bahas idhar dan idgham, maka Ustazah baru akan mengingatkan di 2 bab ini dulu ya, yaitu wa may ya'mal itu idgham bi gunnah. Kemudian ada satu lagi syarran yarah, tapi nanti dzarratin syarran yarah itu juga idgham bi gunnah. Kira-kira sudah cukup jelas ya. Kemudian nanti kalian bisa melihat contoh-contoh bacaan idgham bi gunnah pada surat-surat yang lain. Di juz 30 ini ada beberapa, ada banyak ya. Di surat Al-Buruj, kemudian di surat An-Naba, surat At-Takwir, Abasa itu juga ada contoh-contoh bacaan idgham bi gunnah. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada? Tidak. Ya, baik. Nah, untuk penutupan ya, Ustazah akan memberikan tugas supaya pemahaman kalian lebih tambah paham lagi ya. Nanti di rumah kalian mencari hukum bacaan idgham bi gunnah seperti pada tugas pekan yang lalu. Kalau pekan yang lalu Ustazah memberikan tugas contoh bacaan idhar halqi, kali ini contoh bacaan idgham bi gunnah ya. Bacaan ini ada pada Al-Quran juz 30. Boleh surat apa aja, tapi masing-masing dari satu huruf ini berikan contoh 2 ya. Mensukun atau tanwin bertemu dengan ya, 2 contoh ya, dilingkari kemudian disebutkan nama suratnya. Nun 2 contoh, kemudian huruf mim 2 contoh, dan huruf wawu 2 contoh ya. Baik, mudah-mudahan dengan kalian mempelajari hukum bacaan tajwid yang ini idgham bi gunnah, setelah kemarin idhar halqi sudah dipraktekkan, yang ini jangan lupa ketika kalian bertilawah Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran ataupun misalnya setoran dengan Ustazah, maka perhatikan bacaan idgham bi gunnah, bacaannya harus dengung, ditahan dulu, dengung 3 ketukan ya, tahan bacaannya ya. Cukup sekian dari Ustazah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua dan keistiqomahan untuk belajar Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.